Halo guys, tapi di sini udah ada 10 barang Xiaomi yang rentang harganya mulai dari 100 ribuan, terus naik sampai 5 juta. Dan dari ke-10 barang di sini cuma ada satu HP, Redmi 8A Pro yang kemarin baru aja kita unbox. Ya satu aja lah minimal ada gitu, sisanya kasih jatah ke jenis barang yang lain. Merek Xiaomi kan bukan cuma HP doang. Jenis barangnya macam-macam dan kualitasnya nggak kalah menarik juga. Di video ini bakal kita lihat satu-satu lah. Oh ya, semua barang di sini statusnya resmi ya, jadi garansinya kejamin. Kita mulai dari yang paling murah dulu aja kali ya. Mi Motion Activated Light Night 2, panjang juga namanya. Harganya 149.000. Fungsinya sama kayak namanya, ini lampu malam yang bakal hidup sendiri kalau dia ngedeteksi adanya gerakan. Kalau udah sekitar 15 detik nggak ada gerakan, nanti dia mati sendiri. Jadi, cara ngidupin atau matiinnya bukan pakai cetekan. Fungsi lampu kayak gini buat apa? Ini baru bisa aktif kalau misalnya gelap, kalau terang nggak bakal aktif. Ya, fungsinya banyak. Anda pasti pernah lah tengah malam kebangun buat ke WC, terus harus hidupin lampu WC-nya biar target kita lebih jelas. Ya, daripada mata kita jadi melek lagi karena lampu WC dan bikin susah tidur, mending pakai lampu kayak gini aja, yang warnanya remang-remang. Kita juga nggak perlu cari cetekan lampu WC, tinggal jalan masuk aja. Lampu ini juga bisa kita posisiin di tempat lain kayak lemari, jadi bisa serasa kulkas gitu, kalau dibuka dia bakal ada lampunya. Bisa juga diposisiin di tangga, koridor, di bawah kasur, bebas. Kalau di Jepang malah banyak banget yang taruh di depan rumah biar pas ada orang lewat dia hidup. Jadi maling mungkin lebih ragu gitu ya, tapi kalau di Indonesia pasang ginian mungkin malah ini yang hilang. Ya kayaknya nggak bisa deh. Lampu ini ditenagain pakai baterai A2 3 biji. Daya tahannya tergantung seberapa sering hidup pastinya. Di website Xiaomi sih dia bilangnya bisa 365 hari atau setahun. Tapi itu jelas tergantung banget ke pemakaian kita. Dan tergantung pakai mode kecerahan apa. Ada yang remang-remang atau ada yang terang juga. Ada cetekan di dalamnya. Lanjut ke barang kedua. Mi Wireless Charging Pad. Harganya 199.000. Kalau ini sih charging pad biasa ya, nggak perlu banyak dijelasin. Kecepatan maksimalnya up to 10 watt, bodinya dari metal, konektornya pakai Type-C, dan bentuknya minimalis. Itu aja. Buat yang punya HP yang ada fitur wireless chargingnya, ini bisa jadi salah satu alternatif. Oke, gitu aja. Lanjut ke barang ketiga. Mi LED Smart Bulb. Harganya 299.000. Belum dibuka lagi. Bukan. Buat yang pengen bikin kamarnya lebih estetik gitu, ada warna-warninya, bisa cobain lampu ini. Soalnya dia punya banyak banget mode warna yang bisa kita pilih lewat aplikasi atau pakai suara. Saya paling seringnya pakai warna putih, kebiruan, sama kekuningan aja sih. Kalau putih itu buat netral, biru buat lebih sejuk, seger. Kalau kuning pas lagi mau baca atau kerja, biar mata lebih enak. Kalau mau hijau atau merah sih, seruangan juga bisa dibikin kayak gitu, cuma rasanya jadi aneh banget. Oke, barang keempat yang di sini. Ini namanya TWS Earbuds Basic. Harganya 299.000 juga, kayak si LED. Waktu itu barang ini masuk rekomendasi kita pas ngebahas 10 TWS murah ya. Waktu itu kita ada bahas namanya Redmi AirDots, yang kualitasnya bagus, tapi ternyata itu KW. Jadi kalau nggak resmi memang kurang terjamin. Yang Earbuds Basic ini mungkin rebranding, soalnya bungkusnya sama dan isinya sama. Fiturnya pun sama, bisa connect sendiri ke HP pas kita pakai. Buat yang nyari TWS dengan budget lumayan ketat, Earbuds Basic ini bisa jadi salah satu pilihan. Paling cocok buat Anda yang nyari detail, kalau bass si Earbuds Basic ini kurang nendang. Barang kelima, si Smart Kettle. Seret pintar yang harganya 559.000. Bisa dikontrol pakai aplikasi juga. Lah, ceret ngapain pinter bang? Kerjaannya kan cuma buat panasin air doang. Tinggal tekan satu tombol juga kelar. Ya, iya sih, ceret fungsinya bikin air panas doang, tapi ya dia pinter, bisa kita atur pakai aplikasi Mi Home. Panasnya tuh mau seberapa panas, kan kalau kita mau bikin teh, airnya jangan panas-panas banget. Kalau susu beda lagi, kopi beda lagi, pop mie juga beda lagi. Kalau pakai Smart Kettle ini semuanya bisa diatur, mau 80 derajat bisa, 90 bisa, bebas, tinggal sesuaiin sama apa yang kita mau bikin aja. Dia juga bisa ngejaga panasnya selama 12 jam. Kalau listrik yang dimakan buat ngejaga itu sih selama 12 jam menurut websitenya
cuma kemakan sekitar 0,5-an kWh atau sekitar 1000 perak. Kalau daya buat panasinnya sendiri maksimal 1800 watt, 1,5 liter dia sampai mendidih sekitar 4-5 menit. Keren sih, barang yang simple yang fungsinya cuma satu doang bisa dibikin pinter kayak gini. Barang ke-6. Nah, yang ini menarik banget sih buat saya, Mi Portable Electric Air Compressor. Pompa angin elektrik yang bisa kita pakai buat mompa bola, diklaimnya bisa 41 kali kalau baterainya penuh, 8 ban sepeda balap, 6 ban sepeda motor, sama 5 ban mobil masing-masing. Cara pakainya juga gampang. Tinggal colokin aja selangnya ke katup ban, nanti layarnya bakal kasih info soal tekanan di ban kita. Kalau misalnya kurang ya kita sekalian tambahin. Tinggal set kok mau ke berapa PSI, tekan tombol atas atau bawah aja buat ngesetnya. Terus tekan tombol di tengah buat mulai. Gitu doang, langsung mulai ngisi. Kalau udah nanti dia bakal mati sendiri. Oh ya, Mi Portable Electric Air Compressor ini juga punya center built-in ya, jadi bisa dipakai pas gelap-gelap, nggak usah pakai center HP lagi. Ini barang yang fungsinya sebenarnya simple banget, tapi saya nggak pernah tahu kalau saya butuh. Yang pasti dia bakal saya simpen di mobil terus dari sekarang. Barang ke-7, kita balik lagi ke Redmi 8A Pro yang harganya 1,5 jutaan. HP ini udah saya bikinin video unboxingnya ya. Buat yang belum nonton, intinya si 8A Pro ini sangat ngandelin baterai sebagai nilai jualnya, karena punya kapasitas sampai 5000 mAh. Terus buat saya desainnya ini salah satu yang paling bagus buat HP sejutaan, karena warnanya enak sih dilihat, kayak bersih gitu. Dan seingat saya sejauh ini cuma Redmi 8A Pro yang punya port USB Type-C buat HP entry level. 8 juga punya sih, tapi merek lain kayak nggak punya gitu. Chipsetnya pakai Snapdragon 439, RAM 2 atau 3GB, dan kalau mau tahu lebih lengkap soal Redmi 8A Pro, abis ini langsung mampir ke video unboxing-nya aja. Kalau mau diceritain semuanya soalnya bakal panjang banget. Kita masih ada sisa 3 barang lagi, yang levelnya bukan sekedar aksesoris doang nih. Barang ke-8, Mi Air Purifier 2H. Harganya 1,799 juta. Fungsinya nggak asing lagi sih pasti. Sejak beberapa waktu lalu pas heboh kualitas udara Jakarta buruk atau asap di Sumatera atau di Kalimantan, barang kayak air purifier gini mulai ngetren buat bersihin udara di sekitar kita. Filter True HEPA-nya bisa ngilangin 99,97% partikel yang sekecil 0,3 mikron soalnya. Kenapa nggak 100%? Ya, nggak ada yang berani ngeklaim 100% sih, bahaya soalnya. Buat jangkauan ngebersihinnya sendiri, kalau dalam mode maksimal yang suara kipasnya paling gede, Mi Air Purifier H2 ini bisa ngebersihin udara di ruangan yang luasnya up to 45 meter persegi. Itu luas banget. Biasanya saya set ke mode auto aja sih, biar dia muter kencengnya pas lagi kotor banget aja. Kalau lagi normal, biarin dia muter pelan-pelan, diam-diam jagain kualitas udara ruangan kita. Yang saya suka dari Mi Air Purifier H2 ini ada di desainnya yang minimalis banget. Kotak kecil bersih gini. Keren, kayak bisa nyatu dengan gampang gitu di bagian manapun di ruangan. Sama di aplikasinya dia bisa ngasih tahu kapan filternya harus diganti. Jadi kita nggak usah kira-kira lagi filternya masih oke atau enggak. Barang ini juga bakal selalu nongkrong di rumah saya. Nice. Barang ke-9, ini Mi Robot Vacuum. Tukang nyapu, tukang ngepel, mainan, bebas lah nyebutnya apa. Mi Robot Vacuum ini bisa metain seisi ruangan kita pakai sensornya yang banyak banget, terus bisa hindarin rintangan-rintangan kayak kabel, kaki kursi, kaki meja. Buat bersihin ruangan kita pakai sapu dan sikat yang ada di bawahnya. Buat ngepel pun ini bisa, dan pas udah selesai ngelakuin tugasnya, dia bakal balik ke charging docknya buat ngisi tenaga, biar nanti siap bertugas lagi. Udah kayak peliharaan aja. Kalau mau dijelasin teknologinya lebih dalam, bakal makan durasi satu video sendiri sih. Jadi, kira-kira fungsinya kayak gitu. Buat Anda yang mageran, Mi Robot Vacuum ini bisa jadi solusi yang canggih sih buat Anda, sampai bisa bilang, ya, saya ini bukannya males ya, tapi saya ini memanfaatkan teknologi zaman sekarang. Cuma, kalau Anda udah ngeliat harganya yang 4,499 juta, mungkin Anda yang mageran pun akhirnya bakal milih buat berdiri dari kursi atau kasur ya. Dan mending nyapu sendiri lah. Barang ini memang udah buat orang yang canggih banget, sekalian bisa buat pamer, karena memang keren. Dan barang terakhir, yang ke-10, yang di belakang itu, nggak bisa saya taruh di meja karena kegedean. Mi TV 4 55 inci, harganya 4,999 juta. Buat harga yang dipatok, yang kita dapetin lumayan mantep lah, ukurannya gede, bezelnya tipis.
itu udah jelas jadi keunggulan. Semakin gede TV dan semakin tipis bezelnya bakal kerasa semakin mewah. Terus resolusinya tentu aja 4K dan bisa muter video HDR. Kalau TV segede gini resolusinya cuma Full HD agak percuma sih gede. Speakernya juga bertenaga, soalnya punya 2 speaker 10 watt, jadi suaranya nggak ketelen sama ukuran TV-nya. Jangan kayak gini. Mi TV 455 inch ini tentu aja udah smart juga, ngejalanin patchWall 3.0 dan didukung Android TV soalnya. Jadi kalau mau nonton YouTube langsung dari TV-nya gampang, Netflix juga ada, bisa connect Chromecast juga. Semuanya tinggal kita kontrol pakai remote-nya yang minimalis, yang tombolnya cuma 14 titik ini. Sistemnya juga mulus, nggak nge-lag, ya pokoknya nggak percuma lah dia pakai prosesor quad-core. Kesimpulannya apa ya? Kayaknya soal produk Xiaomi yang jenisnya udah macem-macem, bukan cuma HP doang. Mulai dari yang simple-simple kayak TWS, wireless charger, sampai ke pompa angin elektrik, robot vakum juga ada. Kemarin pun kita pernah kan bahas soal rice cooker dari Xiaomi yang ternyata banyak banget yang minat. Kebutuhan elektronik orang memang bukan HP doang kan soalnya. Selalu seru sih buat ngebahas yang kayak ginian, barang yang kita kirain nggak ada tapi taunya ada dan ternyata kita butuh. Dan keren. Jadi kayaknya bakal ada episode 2 sih soal barang dari Xiaomi kayak gini. Itu kalau Anda suka pastinya. Tolong kasih tahu saya kalau Anda suka, kalau nggak suka juga kasih tahu aja. Bisa tulis di komen atau like atau dislike. Ya buat sekarang kayak gitu aja dulu sih video buat 10 barang Xiaomi. Like, dislike, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. Yo. Ban motor lo mau diisiin nggak? Gampang. Ah.